Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you? Nice to meet you again in my virtual classroom for English classroom. Okay, today we'll still study about things in the classroom, but a new subject. Okay, nanti kita belajar pelajaran yang baru, tapi materinya tetap things in the classroom. But what it is about the function of some things in the classroom, tentang fungsi beberapa benda yang ada di dalam ruang kelas. Misalnya apa? For the example, misalnya ada buku atau pensil. Pensil untuk apa? Iya, pensil untuk menulis. Misalnya lagi ada sapu untuk menyapu. Apalagi rak buku untuk menyimpan buku. Jadi nanti kita akan belajar beberapa fungsi dari benda-benda yang ada di ruang kelas dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke. Kalau dulu kelas 1 dan kelas 2 awal kita hanya mengenal tentang noun ya, tentang kata benda. Oke. Kemarin kan juga kita belajar kata bendanya ya, seperti book, bookshelf, ruler, projector. Hari ini kita akan belajar tentang kata kerjanya. Nah, misalnya menyimpan, menajamkan, menyapu, duduk. Nah, jadi kita mulai belajar, kita mulai mengenal kata kerja. Oke, seperti apa materi kita hari ini? Oke, langsung saja saya perlihatkan slide. I will show the slide about our material today. Ya, things in classroom. Ya, karena kita belajar fungsinya, maka kita harus mengenal term ini, istilah ini. Adalah untuk, itu bahasa Inggrisnya is for. Is for. Ada juga are for. Are for itu untuk benda banyak ya. Tapi karena ini baru kelas 2, kamu mengenal benda tunggal dulu. Nah, jadi kita mengenalnya is for dulu. Untuk sebuah benda, benda tunggal ya. Adalah untuk in English is for. Is adalah, for untuk. Ya. Nah, ini. Menulis. Menulis dalam bahasa Inggris writing. Writing. Jadi bukan writing tapi writing. Ya. Apa saja misalnya yang digunakan untuk menulis? Misalnya ada pencil, pen, chalk, marker. Nah, ini kapur ya, dan ini spidol. Nah, ini fungsinya. A pencil is for writing on book. Sebuah pensil adalah untuk menulis di buku. Nah, hati-hati, ini wajib pakai writing ya, nggak boleh pakai write ya, nggak boleh write gitu, nggak boleh ya, harus writing. Kenapa? Karena di sini ada kata depan for. Ya, kata depan for atau preposisi for itu diikuti oleh kata kerja bentuk ing. Nah, ini untuk penjelasan seperti ini itu untuk kelas tinggi, tapi ini sekedar tahu saja. Pokoknya harus, kalau for itu belakangnya kata kerja diberi ing, jadi writing. Kalau write salah. A pencil is for writing on book. Kemudian a pen is for writing on book. Oke, jadi sama, pensil dan pulpen digunakan untuk menulis di buku. Chalk, nah ini ya, a chalk is for writing on blackboard. Sebuah kapur adalah untuk menulis di papan tulis. Yang warna apa? Ya, blackboard, warna hitam. Kemudian, a marker is for writing on whiteboard. Sebuah spidol adalah untuk menulis di papan tulis. Yang warnanya apa? Tentu saja yang warnanya putih, ya, whiteboard. Menghapus. Nah, menghapus in English is erasing. Erasing. Ya, yang digunakan untuk menghapus adalah eraser atau rubber. Boleh eraser, boleh rubber. Contoh kalimatnya. An eraser is for erasing on book. Sebuah penghapus adalah untuk menghapus di buku. Nah, Bu ini kenapa kok an eraser? Kenapa kok enggak sebuah
penghapus enggak eraser. Ayo, ada yang tahu kenapa di sini n, kenapa tidak Ya, pinter. Karena di sini ada huruf vocal letters. Maka artikelnya, namanya artikel ya, artikelnya harus n. Karena bertemu dengan huruf vokal yang membacanya juga vokal, an eraser. Ya. A, I, U, E, O ya, vokal itu ya. Membuat in English is making. Membuat making. Nah, di sini ada gambar compass and ruler. The example of sentences is a compass is for making circle. Sebuah jangka adalah untuk membuat lingkaran. Nah, jadi lingkaran bahasa Inggrisnya circle. A ruler is for making line. Sebuah penggaris adalah untuk membuat garis. Menyimpan in English is keeping. Nah, bukan keping ya, tapi keeping. Double E, huruf E-nya 2. Nah, di sini ada beberapa benda yang digunakan untuk menyimpan. For examples are bag, pencil case, bookshelf. Okay, the examples. A bag is for keeping books and school utensils. Sebuah tas adalah untuk menyimpan buku-buku dan peralatan sekolah. School utensils itu peralatan sekolah. Misalnya apa? Nah, misalnya stationery kamu itu ya. Ada pensil, penghapus, penggaris, itu disimpan di dalam tas. Kalau kamu di sekolah kan ya. Next, a pencil case is for keeping pencils. Sebuah tempat pensil adalah untuk menyimpan pensil-pensil. Kemudian, a bookshelf is for keeping books. Sebuah rak buku adalah untuk menyimpan buku-buku. Next, menajamkan in English is sharpening. Ya. Kita lihat contohnya. A sharpener is for sharpening pencil. A sharpener is for sharpening pencil, artinya sebuah rautan adalah untuk menajamkan pensil. Ya, kemudian menyapu. Menyapu in English is sweeping. Ya. Contohnya, a broom is for sweeping the floor. A broom is for sweeping the floor. Sebuah sapu adalah untuk menyapu lantai. Nah, ini baru tahu ya. Lantai itu bahasa Inggrisnya floor. Nah, ini. Mengetahui in English is knowing. Jadi ini ada huruf K-nya, tapi kalau dibaca huruf K ini silent atau tidak terbaca. K-nya diam. Jadi membacanya knowing, bukan knowing. Knowing, ya. Ada jam dinding dan kalender. Jam dinding untuk apa fungsinya? Untuk mengetahui waktu, sedangkan kalender untuk mengetahui tanggal. A clock is for knowing time. A clock is for knowing time. Sebuah jam dinding adalah untuk mengetahui tanggal. Sebuah jam dinding adalah untuk mengetahui waktu sampai tanggal. Loh, dia ngantuk. Next, a calendar is for knowing date. Sebuah kalender adalah untuk mengetahui tanggal. Nah, kalau tanggal itu ya date, tapi kalau waktu itu time. Next, ada gambar kursi. Kursi untuk duduk tentu saja. Duduk in English is sitting. Boleh juga ditambahi sitting down. Hati-hati penulisannya ya, sitting itu double T, ada 2 huruf T. Ya. A chair is for sitting. Sebuah kursi adalah untuk duduk. Cleaning, membersihkan.
Nah, ini gambarnya kemoceng ya. Kemoceng bahasa Inggrisnya apa, masih ingat? Ya, kemoceng in English is duster. A duster is for cleaning the dust. A duster is for cleaning the dust. Sebuah kemoceng adalah untuk membersihkan debu. Ya, dust itu artinya debu. Memotong in English is cutting. Cutting. Nah, jadi bukan cutting tapi cutting. Ini penulisannya juga sama, double T. T-nya ada 2. Example, a scissors is for cutting. A scissors is for cutting. Ya, sebuah gunting adalah untuk memotong atau menggunting. Hati-hati ya kids, penulisan scissors. Nah, banyak huruf S-nya. Huruf S-nya ada 4 sendiri ini ya. Ya. Oke, jadi kita hari ini belajarnya tentang fungsi-fungsi benda dalam ruang kelas. Nah, ini ya adalah untuk, ya is for. Oke, tugas kamu nanti seperti biasa ada di dalam Google Classroom. Nah, silahkan cek Google Classroom kamu dan cek tugas kamu, lihat tugasnya, kerjakan dengan baik. Kalau sudah dikerjakan, teliti lagi. Ya, sudah diteliti, kemudian seperti biasa ambil fotonya, kemudian kirim ke dalam Google Classroom. Jangan lupa next week we'll have midterm test. Minggu depan kita akan midterm test ya, kita ada PTS 1, penilaian tengah semester 1. But don't worry, I will provide the questions. Saya akan menampilkan soalnya nanti dalam Google Form. Jadi nanti soal kamu ada di dalam Google Form. Tapi tetap harus belajar ya, karena mengerjakannya di rumah. Oke, yang dipelajari apa, Bu? Oke, yang dipelajari dari kemarin kita sudah belajar awal kelas 2 itu tentang numbers dan sampai bab hari ini yaitu tentang things in the classroom, fungsi-fungsinya. Jadi kamu ulangi lagi numbers dari nomor 1 sampai 100 ya. 1 sampai 100, 1 to 100, and things in the classroom from the vocabulary and the function of some objects in the classroom. Okay, students, I think that's all for today. Saya rasa sudah hari ini sekian dulu materi kita. Thank you for watching my video and stay healthy at home. Keep studying. See you.